Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik teman-teman sekalian, khususnya alumni dari SMA 3 Jakarta dan kemudian para jamaah yang mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang dampak psikologis, spiritual dari sistem riba dan hutang ya. Dan mungkin nanti untuk lebih efektifnya kita tanya jawab ya supaya lebih efektif ya insya Allah ya. Baik kalau kita bicara tentang ini ya sistem riba dan hutang ya, apalagi pinjol ya ini masya Allah ya. Membahas riba aja udah waktunya cukup panjang kayaknya ini ya. Tapi kita bahas beberapa hal aja ya tentang riba, bagaimana bahayanya, kemudian merusak sistem negara, membuat kaya semakin kaya, miskin makin miskin. Kemudian kita bahas juga bagaimana orang-orang yang berkecimpung dalam hutang dan riba ini memainkan sisi psikologis ya, memainkan sisi psikologis agar orang mau berhutang ya, dan dibuat caranya mereka dengan mudah berhutang dan bagaimana mereka menjadi konsumtif dengan hutang. Dan mereka seolah-olah memainkan trik psikologis ya, tidak sadar terjebak dalam hutang. Nanti kita bahas insya Allah. Dan demikian juga dampak psikologis hutang ya, riba ya, dan tentunya membuat tidak tenang, membuat stres. Ya, nanti kita bacakan juga kalam-kalam ulama, perkataan ulama, namanya hutang ya, yang hutang saja ya, hutang tanpa riba loh ini. Berhutang saja itu menyebabkan eh, kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari ya. Itu berhutang tanpa riba, apalagi pakai riba ya, Masya Allah. Dari sekian pembahasan tentang riba ini, di sini ada pembahasan bahwasanya yang namanya riba ya, itu tentu dilarang ya, jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan perlu diketahui bahwasanya riba ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bahas sedikit bahayanya riba nih. Eh, jadi riba di zaman Nabi ya itu masih lebih mending daripada riba di zaman sekarang. Ya, mengapa demikian? Karena riba di zaman sekarang ini lebih kejam, ya lebih kejam daripada riba yang ada sekarang. Kok bisa seperti itu? Ya, jawabannya adalah kita lihat penjelasan para ulama ya dari bagaimana tentang riba. Jadi riba jahiliyah katanya Mujahid ini, beliau mengatakan kanu fil jahiliyah yakunu lirrujuli ala rujuli dain. Ya, jadi dulu zaman jahiliyah kalau ada orang punya hutang kepada orang yang lain, fayaqulu laka kadza wa kadza fatuakhiru anni fayuakharu anhu. Nah, katanya ya kalau ada yang berhutang, maka dia bilang ini saya kasih uang, nanti kalau sudah sampai saatnya ya kamu bayar begitu. Ya tinggal menagih seperti itu. Nah, kalau habis waktunya, barulah dia hutangnya itu bertambah riba. Jadi kalau riba jahiliyah sebagai gambaran seperti ini ya, riba jahiliyah. Saya kasih utang kamu 1 juta, kamu bayar bulan depan. Nah, kalau bulan depan dia bayar, bisa dia bayar, maka bayarnya tetap 1 juta. Ya, bayarnya berapa? Tetap 1 juta. Nah, jadi ribanya itu, ya bunganya itu baru dihitung setelah jatuh tempo. Ini riba jahiliyah. Nah, sedangkan riba, ya ribanya apa? Zaman sekarang belum jatuh tempo aja udah jalan bunganya. Ya, bunganya sudah jalan.
Ya, jadi zaman sekarang ya kita pinjol misalnya, belum juga kita pinjamkan, ya kita pinjam udah ada bunganya ya. Nah, jadi riba jahiliyah masih lebih mending ya. Riba di zaman Nabi masih lebih mending daripada riba yang dijalankan sekarang ya, Masya Allah. Makanya beliau menyebutkan waribal jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah ini dihapuskan. Wa awwalu riba adau ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Riba yang pertama kali aku hapus adalah riba pamanku, ribanya Abbas. Ya, jadi beliau menunjukkan riba itu telah dihapuskan dan beliau menunjukkan semangat. Yang pertama kali dihapus adalah riba keluarga terdekat beliau. Dan Masya Allah ya, kalau kita bahas tentang riba ini banyak sekali ya, dan saya yakin ya sudah banyak membahas tentang bahaya-bahayanya. Ya, contohnya la'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW melaknat akilur riba, ya pemakan ribanya, wa mu'kilahu, dan yang memberikan makan riba, wa katibahu, penulisnya, syahidai, dan dua yang memberikan saksi. Kemudian beliau bersabda, qolahum sawa, semuanya sama dosanya ya. Jadi maksudnya ini saking bahaya sistem riba, dan ini berbahaya baik secara individu, masyarakat maupun negara. Ya, sampai-sampai semuanya yang mendukung, ini maksudnya semua yang mendukung sistem riba, siapanya ada itu ya, ini mereka semua dosanya sama seperti itu. Ya, dan dampaknya adalah yaitu perbudakan dan tekanan mental. Kenapa disebutkan perbudakan? Ya karena memang salah satu trik psikologis untuk menguasai seseorang itu dengan pertama bisa jadi dikasih hadiah, yang kedua dikasih hutangan. Dan hutangan inilah yang lebih lebih menekan. Ya, jadi cara menguasai orang itu dengan memberikan hutangan. Nah, dan ini pun dimainkan oleh negara-negara besar. Ya, negara-negara besar melalui IMF dan sebagainya, mereka memberikan pinjaman, ya, katanya sih pinjaman lunak kepada negara-negara berkembang dengan bunga gitu ya. Walaupun pinjaman lunak, tapi jumlah pinjamannya itu triliunan gitu kan. Oh itu bisa, walaupun bunga cuma 0,5% atau 0,0% bisa jadi miliaran itu ya. Ya itu tidak sedikit itu. Ya jadi ini trik psikologis gitu ya, menguasai seseorang, menguasai negara dengan cara apa? Dengan cara dipinjamkan uang seperti itu. Ya sampai-sampai dulu kita teringat dengan kisah, seingat saya dari tanah Padang ya, dari Sumatera ya, kisah Siti Nurbaya ya, yang dia oleh orang tuanya dipaksa menikah oleh Datuk Maringgi karena orang tuanya punya hutang kepada datuk tersebut ya, dan konon katanya riba gitu. Anaknya dipaksa menikah ya seperti itu. Wallahu alam ya, Masya Allah. Ya, dan banyak sekali ya, Masya Allah. Dan kalau kita bilang ya, sistem riba ini lebih dekat ya dengan masifnya, ya makin kencangnya begitu ya. Dan tidak malu-malu gitu loh. Iklan di mana-mana gitu. Ya, kalau kita buka apapun aplikasinya pasti pinjol yang muncul. Iklan-iklan ya, judi online gitu ya. Dan ini satu paket ya. Satu paket ya. Judi online, belanja online, ya, kemudian juga yang online gitu ya. Bahkan belanja online bisa dihutang gitu ya, pakai cicilan. Judi online juga, Masya Allah ya. Jadi sistem ini bisa disebutkan memperbudak. Jadi kita ini kalau pengen merdeka ya salah satunya merdeka dari sistem perbudakan riba yang hampir menjajah semua sendi kehidupan kita. Semua kena ya, berhutang ya, mulai dari negara, individu. Jadi rakyat sama negara kita jangan saling nyalahin ya. Rakyat jangan salahin negara. Oh negara kok ngutang terus nih. Padahal dia juga ngutang semuanya ya.
dari rumah ngutang, motor ngutang, HP ya HP mungkin enggak ya, ataupun jalan-jalan pun ngutang gitu ya. Bahkan tua, muda ya bahkan katanya survei itu salah satu pekerjaan yang paling banyak terjerat pinjol guru ya, sampai-sampai ibu rumah tangga, sampai-sampai katanya pengangguran ya. Pengangguran pun ikut ya, pengangguran ikut pinjaman online dan judi online. Nah, waliyazubillah ya. Semuanya ya ditambah lagi di zaman sekarang ya, sistem riba, hutang online, ditambah dengan kehidupan yang ada sosial media nih ya. Ada kehidupan, ada flexing, pamer, menunjukkan eksistensi, ya kadang-kadang itu semua butuh dana tapi nggak mampu. Ya pengen flexing, pengen juga eksis, pengen juga coba makanan kuliner, pengen juga coba tempat wisata kuliner, tapi karena circle-nya seperti itu dan dia tidak mampu maka berhutang. Ya banyak beli iPhone juga berhutang. Ya jadi bahkan udah terang-terangan ya, tua muda kaya, demikian juga SK pekerjaan, SK PNS ya, masih tergadaikan. Ini belum merdeka. Ini riba menyusup halus ya. Tadi kan ada yang terang-terangan, bahkan ada yang menyusup halus. Ya, menyusup halus ini dengan kata berkedok syariah. Nah, Masya Allah, ini hati-hati juga ya. Walaupun syariah, tapi tetap saja konsepnya riba. Konsepnya tetap riba gitu. Ya, modal pun modal apa ya? Kemudian di zaman instan juga ya, pengen instan ya, sukses instan. Caranya ya pinjol gitu. Jadi pinjaman online hampir semua dan ini sangat mudah ya. Iklannya di mana-mana. Tinggal upload KTP langsung. Ya, bahkan ada pengakuan ya, baru nginstal ya. Ini kan baru nginstal saja. Ini baru nginstal. Baru nginstal itu langsung ditransfer 5 sampai 7 juta. 5 sampai 10 juta. Padahal belum dipinjam. Jadi ada pengakuan yang mereka itu baru sekedar install aplikasi pinjol, mereka belum mengajukan itu langsung ditransfer 5 sampai 10 juta. Ya, mereka mengatakan kami percaya dengan Anda. Ya, kami langsung pinjamkan gitu. Padahal belum diminta gitu. Padahal itu jeratan yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan trik psikologis ya. Ya, trik psikologis mereka gunakan untuk supaya orang mau pinjam itu. Ya, jadi mereka langsung ini apa namanya? eh, ketika untuk apa namanya? Untuk bunganya itu tidak terlihat. Ya, memang di awal itu bunganya 0,001%. Nah, ini banyak yang tertarik. Wah, ini kok sedikit ya bunganya ya 0,001% ya. Nah, trik psikologisnya adalah kita ketika menginstal itu atau membuat persetujuan biasanya kan tinggal next next ya. Kita pencet next gitu. Tanpa membaca, apalagi ya katanya orang Indonesia ini malas baca ya. Akhirnya kalau kita install kita next next. Nah, ya, jadi paling depan itu terlihat 0,01% bunganya. Nah, tetapi yang tidak kita baca itu adalah adanya kenaikan suku bunga setiap berapa pekan gitu. Ternyata pekan kedua udah naik suku bunganya, pekan ketiga udah naik, pekan ini udah naik, bahkan naik-naik terus bunganya sampai berapa bulan itu bisa bunganya bisa ratusan persen. Ya, sehingga banyak yang hanya pinjam 2 juta, 4 juta, katanya naik sampai 20 juta. Ya, ini kan ngeri juga. Ini mereka menggunakan trik psikologis. Ya, psikologis supaya mau berhutang seperti itu. Ya, dan masih banyak ya, masih banyak eh, cara-cara ya, cara-cara mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang namanya riba ini tentu berbahaya ya. Dan ancaman-ancamannya kok ngeri-ngeri ini ya. Rasulullah SAW bersabda, riba salah satu wasabuna baban. Riba itu ada 73 dosa.
Ya, aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Ya, dosa yang paling ringan seperti seseorang berzina dengan ibunya. Ini kan wal iyadzubillah begitu ya. Seperti itu. Nah, dan yang paling mengerikan ya Allah berfirman bahwasanya pelaku riba dan semuanya pelaku riba ini ya Allah berfirman gitu ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba." Ya, in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian masih mengerjakan riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Ya, mengumumkan perang ya. Ini Masya Allah. Ya, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang bagi pelaku riba. Nah, adakah jadi seolah-olah yang melakukan riba ya yang setelah tahu dalilnya, setelah dijelaskan tapi masih pengen, ini seolah-olah menantang atau seolah-olah menerima tantangan perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena dalilnya tadi fa'illam taf'alu fa'adanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian gak berhenti dari riba, maka perhatikanlah, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi. Seolah-olah dia bilang, baik, saya siap, ya, saya siap untuk memerangi gitu ya. Ya, saya siap untuk memerangi Allah dan Rasulnya seperti ini. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi sepertinya cukup ya beberapa bahaya tentang riba dan sebagainya. Dan tadi kita sudah kasih penjelasan sedikit bagaimana orang-orang tuh memainkan trik psikologis supaya orang mau pinjam online gitu ya. Ini jangan terjebak sama sekali ya. Nah, demikian juga salah satu dampak dari riba. Ini dampak dari riba ini adalah yaitu antrian haji makin panjang, Masya Allah. Antrian haji makin panjang ini salah satunya sebabnya dana talangan haji alias dana talangan riba. Ya, jadi dulu sebelum ada program ini antrian haji itu 7 sampai ya 5 7 10 tahun. Ya, jadi sebelum ada program dana talangan haji, antrian haji ini ya ini 5 7 10 tahun. Nah, tapi setelah ada dana talangan haji, itu sekarang jadi 30 40 bahkan 50 tahun. Waliyahzubillah ya. Ya, ya. Gimana dana talangan haji ini ya? Ya, padahal dana talangan haji ini orang yang pengen haji ya mereka cukup punya uang 5 juta dulu. Mereka cukup uang punya 5 juta, kemudian mereka bisa daftar haji. Loh, sisanya dari mana? Ditalangi bank dulu. Ditalangi sama bank, nah dia bisa daftar haji. Nah, jadi ketika dibuka dana talangan haji ini, siapapun saat itu bisa daftar haji, walaupun tidak mampu. Jadi mereka cuma nyari uang 5 juta, buka dana talangan haji di bank, nanti bank yang bayarkan. Dan mereka nyicil di bank. Ya, dan ternyata untuk dapat 5 juta ini mereka pun ngutang juga gitu. Ya, jadi 5 jutanya ngutang, kemudian ketika bayar dana talangan haji 5 juta itu ke bank, nanti banknya yang bayar ke pemerintah untuk mendaftarkan dia dan nanti dia nyicil ke banknya. Ya, nah, jadi saat itu dengan ada dana talangan haji ini meningkat drastis. Ya, sampai antrian banyak artinya siap orang-orang yang belum mampu pun bisa daftar haji dengan dipinjamkan uang dari bank. Ya, jadi meningkat sampai pertama 10 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan akhirnya alhamdulillah Kemenak ini akhirnya apa namanya sadar gitu. Ya, sadar bahwasanya dana talangan haji tidak diperbolehkan. Ya, karena Kemenak tidak mendapat imbauan agar tidak menawarkan produk dana talangan haji. Dan ini alhamdulillah di stop oleh pemerintah ya. Ini kalau nggak di stop ya, kalau tidak di stop ini Masya Allah bisa 50, 60, 70 tahun ya. Karena semua pengen daftar haji bisa ya.
Jadi siapapun saat itu bisa daftar daftar haji kalau tidak di stop, dan ini alhamdulillah pemerintah ambil langkah tegas menstop. Ya, tetapi, nah ini tetapi masih ada yang dalam tanda kutip ya bermain atau nakal gitu ya. Ya, mereka mengubah namanya Dana Talangan Haji jadi apa gitu ya. Ataupun mereka dengan ganti nama apa, atau mereka sebut tabungan haji gitu-gitu ya. Tapi intinya sama, ya intinya talangan haji gitu ya. Jadi intinya akhirnya orang yang belum mampu itu bahkan bisa daftar haji, nama nambah kuota, nama nambah antrian. Ya padahal ya syarat haji itu ya manistato'a ilaihi sabila. Ya siapa yang mampu. Ya kalau nggak mampu itu tidak bisa tidak boleh haji ya seperti itu. Ya itu tidak boleh seperti itu. Ya dan masya Allah ini masih banyak lagi ya apa namanya riba ya, bahkan ada yang buat analisa juga, ada yang buat analisa nih ya, itu apa namanya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu macet karena riba katanya, macet karena riba. Nah sekiranya ya kalau kita di Jakarta kan paham ya ada ganjil genap gitu ya. Ini karena saya mertua saya di Jabodetabek juga ya, jadi sering ke Jakarta gitu. Nah, katanya sih kalau ganjil genap diganti dengan riba non riba gitu ya, lunas sama cicilan gitu. Jadi Jakarta ya coba diganti gitu. Bukan ganjil genap, tapi cicilan sama lunas gitu. Riba sama enggak gitu. Atau bahasa halus deh, cicilan sama lunas. Jadi hari pertama cicilan, hari kedua yang udah lunas gitu. Nah, itu katanya yang cicilan macet banget, yang sudah lunas itu enggak macet gitu ya. Nah, itu sampai ada analisa gitu ya. Macet macet gara-gara eh, riba mobil-mobilnya itu. Nah, demikian juga ada yang buat analisa kemiskinan rakyat karena cicilan motor. Jadi rakyat-rakyat ini terpaksa menyicil motor gitu ya. Dengan kemudahan, mereka tambah-tambah beban gitu. Ya, karena rakyat-rakyat menengah ke bawah, mereka dengan mudah nyicil motor ya. Kadang satu rumah mereka tiga motornya, dua motornya, padahal mereka nggak mampu nyicil, nambah-nambah beban gitu. Tidak mampu ini, tidak mampu ini seperti itu. Padahal mereka bisa beli motor second gitu loh. Beli motor second, tidak harus beli motor baru. Ya, dan ini juga trik psikologisnya, ya. Beli mobil baru, motor baru, padahal bisa beli yang second gitu. Ya, kalau nggak mampu yang second aja, seperti itu kan. Ya, ya apalagi kata orang yang pinter ya, kalau mobil itu kan, mobil motor itu setiap tahun harganya berkurang, sedangkan tanah harganya naik. Ya, jadi saya punya temen itu kaya banget ya, dia kaya banget. Dia itu kalau beli mobil pasti second ya. Ya, dia beli mobil second perusahaan atau apa gitu ya, karena masih bagus. Dia katanya saya nggak mau beli motor baru, mobil baru. Karena kalau beli mobil baru, ya kita kemudian kemudian baru satu hari keluar dari dealer, baru satu hari keluar ya, atau dua hari keluar itu sudah turun harganya jadi 80 sampai 90%. Ya, ini Masya Allah ya, gara-gara, dan masih banyak ya Masya Allah. Kalau kita ngomong ya, Masya Allah masih banyak. Ya, kemudian kalau kita bicara trik-trik psikologisnya, ya ini ada trik psikologisnya mereka. Ya, jadi ini contoh-contoh ya, saya dengar-dengar contoh-contoh di masyarakat gitu. Ya, eh, bagaimana mereka berusaha ya memainkan trik psikologis supaya masyarakat mau berhutang gitu ya. Jadi ini cerita apa namanya, ada kisah ya, ada kisah nyata di keluarga saya. Jadi di keluarga saya ini ada yang baru saja selesai nyicil motor. Ya, dia baru selesai cicil motor. Ya, nah begitu dia selesai cicil motor, ternyata kan selesai tuh. Nah tiba-tiba dia ditelepon lagi, entah dari mana ya, kok dapat tahu nomor, kok dia punya tahu nomornya gitu loh. Dapat aja nomornya. Dia bilang dia mau pinjamkan 14 juta lagi seharga motor dengan jaminan BPKB gitu. Seperti itu. Ini kan mengerikan ya. Jadi orang ini baru selesai nyicil motor,
motor itu udah punyanya, tiba-tiba dapat hubungan dari mana gitu ya, dapat nomor dari mana, orang ini mau minjamkan 14 juta lagi seharga motor dengan jaminan BPKB. Ya, jadi semangat banget minjemin uang. Ya, minjemin uang pakai ini, pakai apa namanya? Pakai pakai riba gitu. Ya, jadi begitu ya. Baru dia setelah dia tahu BPKB jadi pemilik ya, pemilik yang sempurna gitu, dia bilang kita bisa pinjamkan uang 14 juta lagi dengan jaminan BPKB, nyicil lagi berarti ya. Habis nyicil motor, nyicil lagi gitu. Dan bisa jadi orang tersebut kan secara psikologis seneng gitu. Dapat 14 juta, padahal dia kena jebakan seperti itu. Ya, demikian juga kisah nyata ini di keluarga saya, karena saya tahu persis. Ya, ada orang baru pensiun, persis baru pensiun. Ya, tiba-tiba entah kenapa nomornya kok ketahuan gitu. Ya, orang ini nelpon nawarin, ya nawarin mau dikasih 300 juta, Masya Allah. Ya, jadi uang ini pensiunan PNS. Ya, terus orangnya langsung ini, langsung apa, langsung hubungin mau ngasih pinjaman uang 200-300 juta. Ya, nanti dicicil dengan uang pensiunan tersebut. Ya, Masya Allah, ini terjebak riba lagi nih. Dan ini memainkan trik psikologis, orang kan senang ya, habis apa ya, habis pensiun itu tiba-tiba dapat uang 200-300 juta, siapa yang nggak mau gitu. Ya, tapi ternyata dia harus bayar dengan cicilan uang pensiunnya gitu. Nah, ini kan kejebak lagi dengan riba begitu. Ya, dan kita lihat bagaimana hutang ini merusak ya. Merusak apa namanya? Eh, merusak cara kerja juga. Ini juga pengalaman pribadi ya. Saya kerja di rumah sakit, tiba-tiba ada tim dari lembaga ribawi datang menawarkan rumah, mobil dan sebagainya. Ya, dia menawarkan kita dengan para dokter nih, katanya, "Nih Pak Dokter, cuma kasih KTP aja, Pak Dokter udah punya rumah gitu." Hari ini juga katanya, cuma dikasih KTP doang. Jadi mereka seolah-olah percaya dengan dokter gitu ya. Dokter punya duit sepertinya. Nah, jadi katanya cukup Pak Dokter nih, dia bilang ke kita nih, Pak Dokter cuma kasih KTP udah punya rumah real estate gitu, rumah bagus. Cuma kasih KTP aja. Ya, hari ini langsung kita belikan gitu, katanya. Ya, tapi jelas ini kan jebakan riba gitu kan, seperti itu. Ya, bahkan trik-trik psikologi yang lainnya ada. Jadi kadang-kadang beberapa orang tuh datang untuk dikasih uang tunai. Dan ini trik-trik di kampung-kampung ya. Ya, orang-orang kampung yang tidak tahu pinjol, tidak tahu apa gitu. Mereka datang langsung apa menawarkan uang tunai. Ya tentu orang-orang kampung, orang-orang yang pedalaman mungkin kan langsung seneng gitu ya, secara psikologis seneng lihat uang numpuk gitu. 10 juta gitu ya. Dikasih langsung. Dilihatin 10 juta ini saya pinjemin gitu. Lalu mereka senang pakai pakai apa? Pakai trik psikologis ya. Masya Allah ya. Jadi memang utang pinjol ini mereka memainkan trik psikologis dan orang-orang kampung langsung ambil 10 juta karena dilihat. Ya, padahal mereka kira lega gitu. Padahal mereka dapat dalam jeratan seperti itu ya. Nah, kemudian trik psikologisnya lagi dengan pegang uang tunai. Ya, dengan pegang uang tunai, seseorang tuh akan belanja yang tidak penting atau tersier atau tidak butuh-butuh banget karena dia pegang uang tunai dan dia lupa bahwasanya itu uang pinjaman yang harus dikembalikan gitu ya, dicicil ribanya. Ya, dia jadi orang karena manusia itu ya saya mereka secara psikologis kan konsumtif ya. Kalau ada uang bagaimana uang ini dihabiskan. Makanya salah satu trik hidup apa ya, hidup hemat itu ya dulu saya pernah praktekkan ya zaman mahasiswa. Jadi saya tuh kan belum ada anu ya, belum ada aplikasi bank ya. Jadi saya dulu tuh zaman mahasiswa ngambil duit itu dikit-dikit dari ATM. Sengaja biar saya pegang uang sedikit. Dan karena saya pegang uang sedikit, maka saya nggak belanjain. Ya, karena ketika saya ambil uang 500 ribu, nah habis juga 500 ribunya. Gitu. Jadi saya ambil dikit-dikit 100, 200 gitu ya. Jadi itu trik supaya nggak boros. Bahkan saya punya adik ya. Adik ini, adik saya ini tidak mengaktifkan e-banking. Saya bilang kenapa? Kan gampang tuh ngapa-ngapain pakai kiris, pakai apa katanya.
Enggak, saya nggak mau pakai e-banking. Kenapa? Karena takut boros ya, tergoda untuk belanja sana sini gitu. Itu kan trik sebenarnya ya, seperti itu. Ya. Dan bahkan Masya Allah kalau dan dampak psikologisnya Masya Allah ini luar biasa ya. Pertama, dampak psikologisnya adalah seseorang itu bisa stres dan meneror diri kalian, meneror diri sendiri. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror, membuat takut diri kalian setelah aman. Ya, jadi sebelumnya aman, sebelumnya santai kehidupan, tiba-tiba kita meneror diri sendiri. Kok bisa meneror diri sendiri? Wa madzaka ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Beliau bersabda, adain hutang. Jadi hutang tuh kita siap-siap meneror diri kita sendiri. Ya, ba'da amniha. Padahal sebelumnya aman. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita gelisah ya gara-gara meneror diri sendiri gara-gara hutang padahal dulu aman. Dan ini hanya semata-mata karena gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Ya, karena rezeki Allah itu cukup untuk hidup dan tidak pernah cukup untuk gaya hidup. Itu rezeki dari Allah. Dan kebanyakan kita susah itu karena gaya hidup. Dan setahu saya ya, saya bertemu beberapa orang yang gemar berhutang, terjerat hutang ternyata memang gaya hidupnya nggak bagus. Ya, dan memang diteror ya, diteror preman, ya, data diambil, dihubungin teman-teman dan keluarganya diteror, begitu. Ya, didatangin preman, diteror secara psikologis, diteror secara online. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kepada kalian jangan berhutang. Ya, jadi hutang itu hanya darurat saja untuk kebutuhan primer. Ini prinsip Islam dan prinsip seorang Muslim, hutang darurat hanya untuk kebutuhan primer. Ya, beliau lanjutkan walau labistum ala aba, walau kalian pakai aba ya pakaian itu yang panas dari wol. Fa inna daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena hutang itu kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Ya, siang harinya hina, ya, ketemu orang takut, ketemu orang lari sana, lari sini, kemudian banyak bohongnya. Wahmun billail dan malamnya gelisah, gelisah malamnya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga dampak psikologis dari berhutang itu gampang berbohong dan berbohongnya terus-menerus. Berbohong, 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 berbohong terus. Ya, coba aja ya. Ada yang bilang saya pengen pinjem, besok saya kembaliin. Kita nggak percaya. Ya, besok saya pinjam uang dulu nanti kalau apa namanya tanah saya laku saya balikin. Percaya nggak kira-kira ya? Seperti itu. Dan ini dari Nabi SAW. Inna rojula idha gorima haddasa fagadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang kalau terlilit utang, kalau dia ngomong dusta, kalau dia berjanji dia ingkari. Nah, Masya Allah. Ternyata Nabi udah jelaskan dampak psikologis. Gampang bohong, berdusta, iming-iming, dan sebagainya, bayar pekan depan, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, makanya ada yang bilang pekerjaan terberat di muka bumi nagih hutang. Nagih hutang gitu ya. Minjemnya ngemis, ditagih lebih galak, dan sebagainya. Lalu solusi apa nih? Kan kita bicara solusi ya. Ya, kita ngomong solusi, eh, kira-kira solusinya apa kira-kira? Solusinya pertama tentunya ya kita kona'ah. Ya, kona'ah gitu. Kita edukasi ke masyarakat gitu. Dan semua solusi ada dalam Islam. Ya, solusinya ada dalam Islam. Jadi pertama tahu dampak riba, yang kedua ya kita kona'ah. Ya, karena hadisnya Nabi SAW, karena kona'ah surga dunia. Beliau bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruzika kifafan wa qanna'ahullahu bima atah. Sesungguh orang yang beruntung dapat surga dunia ya. Jadi orang muslim, seorang muslim kemudian diberikan kecukupan rezeki, jadi cukup semuanya cukup lah insya Allah, nggak kelaparan, nggak kurang gizi, nggak apa, nggak ini, walaupun nggak mewah, ruzika kifafan, diberikan kecukupan wa qanna'ahallahu bima atah. Kemudian Allah berikan qanaah pada hatinya. Ini surga dunia.
ya maka kita edukasi masyarakat dan terus ingatkan gitu ya. Ya, kita ingatkan bayar riba, kemudian yang kedua qanaah, kemudian banyak-banyak bersyukur, dan kemudian yang ketiga jauhi circle ya. Karena kebanyakan kita ngutang apa itu karena circle pertemanan, persahabatan. Ya, jadi itu gaya hidup itu dipengaruhi oleh circle. Dan ini jelas hadisnya ya, disebutkan disebutkan bahwasanya seseorang itu bergantung dengan temannya ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Ya, ya, sesuai dengan agama temannya, pola hidup temannya, as-sahib sahib. Teman itu akan mempengaruhi, menarik. Dan kita ini adalah cerminan 10 sahabat terdekat kita. Jadi kita ini orang yang paling banyak bergaul dengan kita itu kita cerminan 10 sahabat. Karena as-sahib sahib ya. Jadi kebanyakan kita lihat orang-orang yang berhutang itu karena circle ya. Circle yang tidak sesuai. Maka itu solusinya. Kemudian yang selanjutnya tanamkan prinsip hutang itu darurat. Ya, hanya darurat bukan untuk tersier. Itu prinsip Islam. Bahkan kita meneror diri sendiri seperti itu. Ya, jadi kita ini kemudian yang selanjutnya kita sering-sering melihat yang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi kita lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas terus ya. Seperti itu. Jadi itu beberapa solusi insya Allah ya. Kunci paling penting kalau melihat saya pribadi sih segera ganti circle ya. Karena kebanyakan orang berhutang, gaya hidupnya yang tinggi itu circle-nya dan dia nggak mampu. Berarti circle-nya ya inilah jangan circle yang seperti itu ya. Insya Allah banyak circle yang lebih baik. Teman-teman pengajian, teman-teman yang qanaah, teman-teman ini ya. Bukan berarti memutus ya, tetapi pertemanan ya. Tetap. Jadi kalau silaturahmi tetap ya. Sehero tetap tapi berteman dulu, bergaul, ngumpul, menghabiskan waktu itu yang jangan sampai circle yang salah seperti itu. Baik itu dia solusinya dan insya Allah mungkin demikian ya sudah 45 menit kayaknya nih ya. Lebih efektif tanya jawab sepertinya dan mungkin saya kembalikan kepada Akhrian Fadl insya Allah. Saya Ustaz, jazakallah khair untuk materinya. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat diketik di kolom chat atau raise hand dan kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Saya Ustaz sudah ada satu yang bertanya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, semua muslim dalam perlindungan Allah. Izin bertanya, salah satu akibat dari riba yaitu Allah hancurkan hartanya apakah bagi orang yang meminjamkan saja atau yang meminjam saksinya juga Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, dampak dari riba ini semuanya, semuanya. Jadi Nabi SAW mengatakan qaulahum sawa, mereka semua sama. Ya, jadi kita kalau bisa ya hindari aja gitu ya, jangan apa namanya, jangan sering-sering gitulah ya, jangan sering-sering, jangan apa namanya, jangan eh, coba-coba maksudnya ya, karena siapapun itu ya seperti itu. Kalau bisa jauhkan sejauh mungkin. Demikian insya Allah. Saya Ustaz. Eh, baik, sudah ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara terbaik menasehati saudara agar stop riba karena sementara ini dengan riba tersebut hidupnya makmur, seperti nggak ada masalah dengan riba. Bukankah ini termaksud istidraj Ustaz? Ya benar, ini termasuk termasuk istidraj ya insya Allah. Termasuk ya. Dan memang agak sulit ya kalau sudah orang apa namanya sudah apa namanya sudah menjadi apa namanya bagian gitu ya dari kehidupannya, apalagi menjadi apa ya pendapatan utama, apalagi makmur gitu ya. Mungkin caranya itu adalah kita memberikan contoh-contoh mungkin ya, contoh-contoh orang yang riba, kemudian mereka itu ya dihancurkan hartanya atau nggak berkah ya, atau mungkin tidak berkah ini maksudnya kita lihat contohnya ya,
nggak mesti hartanya langsung hancur, tapi bisa jadi diambil dari yang lain, rumah tangganya, anaknya, kemudian kemudahan-kemudahannya, kemudian teman-teman yang buruk, itu bisa jadi dari situ keberkahan diangkat. Ya, mungkin kita bisa lihat dari contoh-contohnya mungkin ya. Kita lihat contoh-contoh, kasih contoh, kasih ini, ya seperti itu. Ya, dan mungkin ya, mungkin kita bisa kasih solusi supaya sambil merenung gitu ya, sambil proses ini diarahkan untuk bisnis yang non riba. Ya, bisnis non riba karena memang seseorang itu akan berat meninggalkan kalau tidak ada penggantinya. An-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'. Jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu kalau nggak ada penggantinya. Makanya dimotivasi mungkin ya, coba bangun bisnis yang nggak ada riba. Nanti kalau bisnis ini stabil, ribanya bisa ditinggalkan. Baik tahap, baik pelan-pelan maupun bertahap maupun langsung. Dan mudahan langsung gitu. Mungkin demikian sob. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ustaz dan keluarga juga tim kajian ini. Saya mau bertanya, kita tidak punya hutang dan tidak terlibat riba, tetapi kita beberapa kali diminta meminjam atau berhutang. Apakah ini ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Mau menjelaskan dulu. Maksudnya gimana maksudnya? Eh, Jadinya ada yang mau minjamkan uang, Ustadz. Terus? Apakah ini ujian atau azab? Ya, baik. Eh, Kalau memang kita nggak butuh, nggak usah. Gitu. Kalau memang nggak butuh, nggak usah. Karena tadi ya, Nabi SAW sebutkan bahwasanya namanya hutang itu bisa meneror diri sendiri ya. Wala tukhifu anfusakum ba'da amniha. Ya, jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sudah aman. Jadi aman, tenang hidup ya tiba-tiba gara-gara hutang jadi ini seperti itu ya. Oke. Mungkin Eh, demikian insya Allah ya. Jangan jangan kalau nggak butuh. Jadi hutang hanya untuk primer, untuk kebutuhan primer saja. Ya, Kalau jadi untuk menghutangi gimana, Ustadz? kalau menghutangi boleh, boleh bagus. Ya menghutangi boleh, tapi jangan riba gitu kan. Justru bagus nih membantu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa namanya menghutangi itu terkadang lebih utama daripada memberikan uang. Loh kok bisa menghutangi kadang lebih utama daripada memberikan uang? Karena kalau memberikan uang ya kadang-kadang kita beri sedekah dan orang tersebut bisa jadi belum perlu ya atau tidak perlu banget. Tapi kalau berbeda kita kasih pinjamin orang hutang bisa jadi orang ini bisa jadi ya dia itu sedang butuh banget kayak gitu. Mungkin demikian insya Allah. Baik, Ustadz. Jazakallah khair. Eh, Ustadz Afan ya, mau bertanya, kalau ada orang memberi investor, sebentar, Afan, eh, Afan ini karena ada apa Gangguan ya. chat, nggak chatnya ketutup. Afan. Ustadz Afan bertanya, kalau ada orang memban- memberi mungkin ada investor membawa investor untuk membantu kita dalam usaha, tapi orangnya nggak mau dibalikin uangnya, hanya setiap bulan mau dapat bagi hasil sesuai dengan keuntungan. Apakah eh, jika un- jika untung, kalau rugi tidak mengapa? Apakah ini termasuk riba atau bukan, Ustaz? Iya baik ya. Mungkin ini perlu diperjelas dulu perjanjiannya apa gitu ya. Jadi ini kembali Akadnya. lagi kepada akadnya. Akadnya diperjelas di awal seperti itu. Ya, karena kita bisa menilai ini riba apa enggak tergantung akad di awal bagaimana begitu. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai ada dua transaksi dalam satu akad. Nah, ini nggak boleh juga ya. Tadi dipinjem kemudian tiba-tiba akad lainnya ya dibagi hasil juga ya. Ini jangan sampai ada dua transaksi dalam satu akad. Jadi harus jelas gitu. Ya, mungkin ini perlu pendalaman kasus, mungkin konsul di ustadz setempat ya kayaknya ya. Gimana ceritanya gitu dari awal ya. Kita demikian, insya Allah.
Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, berbicara riba tidak lepas dari sistem pemerintahan di dalam negara kita. Ya, Beberapa tahun terakhir, kita lihat terjadi per- permisif dengan pinjol atau judol. Hampir tidak ada tindakan berarti dari pemerintah terhadap kedua bidang tersebut. Padahalnya sistem ekonominya, sistem dampak ekonomi dan sosial sudah sangat jelas buruknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fenomena ini? Selama ini hanya ikut prihatin dan menjauhkan diri dari keluarga dan kerabat. Jazakallah khair. iya baik ya. Terkait dengan pemerintah ya, memang eh, bukan hanya tentang riba ya, banyak kebijakan-kebijakan yang memang ya tidak sesuai dengan syariat Islam ya, karena dan memang negara kita ya ada banyak agama gitu, ya agak banyak agama. Ya, jadi memang ya bukan hanya tentang riba, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dari kebijakan negara ini. Nah, tentunya tugas kita bukan menyalahkan ya, bukan menyalahkan total, tapi mencari solusi apa? Ya, mencari solusi. Nah, contohnya misalnya pinjol bertebaran, kemudian tidak diberantas total ya. Tugas kita ya mengedukasi masyarakat supaya tidak ini dengan pinjol gitu. Ya, demikian contoh nyatanya juga misalnya kebijakan terkait HP, terkait dengan jual beli online gitu kan ya. Tugas kita yang mengedukasi, jangan kecanduan jual beli online, jangan kecanduan game online gitu ya. Kita tidak bisa mencegah total gitu. Ya, jadi bukan hanya apa namanya fokus ke nih pemerintah nih gimana sih gitu ya. Tapi ya kita juga fokus gitu ya. Fokus ke mana? Fokus kalau kita bisa perbaiki pemerintah, kita perbaiki dengan jalur yang benar ya. Dan kalau tidak kita mengedukasi masyarakat gitu. Ya, dan paling utama kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu dan keluarga. Jadi kita mulai dari diri kita dan keluarga gitu. Ya, mungkin solusinya tadi sebenarnya ya, Islam solusinya gampang ya. Qanaah, bersyukur, ganti circle, ada uang beli, nggak ada uang jangan beli gitu. Udah, insya Allah. Ya, mungkin demikian, insya Allah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau bisnis bangun jaringan bisnis keagenan, apakah itu riba Ustaz? Bisnis keagenan ya. Enggak, insya Allah enggak. Jaringan, kayaknya Jaringan, network marketing kali ya, atau gimana ya? kalau Eh, sekedar network nggak apa-apa ya. Sekedar jual beli, kita ada agen, ada apa, nanti agen dapat komisi, ada apa, itu nggak apa-apa, insya Allah. Ya, insya Allah enggak. Dan mungkin ini ya, kita perlu pelajari lebih lanjut lagi gimana. baik, Insya Allah. baik, Ustaz. Eh, Bismillah, Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah kalau kita menggunakan jasa bank konvensional itu termasuk riba, Ustadz? Menggunakan, menggunakan. Jasa jasa di bank konvensional, Ustadz. Jasa Ya bank baik ya. Kalau konvensional. kita bicara tentang bank itu, sebenarnya banknya bukan banknya yang haram, ya. Bukan banknya yang haram, tapi sistemnya. Makanya ada beberapa bank yang oleh para ulama itu nggak masalah. Seperti contohnya Bank Rajhi di Saudi. Ada Bank Rajhi di Saudi itu benar-benar nggak pakai riba, tapi pakai bagi hasil mudorobah dan benar-benar mudorobah, bukan mudorobah asal-asalan gitu. Hmm. Ya, karena mudorobah yang benar ya itu mudorobah yang benar itu mudorib dan apa namanya dan Pak Sohibur Roksil Mal itu kalau untung sama untung, rugi sama rugi. Jadi siap-siap rugi gitu. Nah, sedangkan mudorobah di Indonesia kok untung terus ya, untung terus ya nggak tahu berapa gitu. Pokoknya apa, nah, padahal itu bunga gitu kan. Jadi ada untung rugi dan mudorobah benaran itu ya mudoribnya itu dijelasin, dikasih laporan untung dari mana, berapa gitu. Nah kalau di Saudi Bang Rajhi yaitu dia buka proyek apa gitu, dia akan menanam modal di sini dan yang orang mau nabung siap-siap untung rugi gitu ya, ada Bang Rajhi ya, jadi yang haram bukan banknya tapi sistemnya begitu. Nah sehingga di bank sekarang ini kalau sistemnya itu masih apa ya tidak terkait sama riba itu boleh ya. Sebagian ulama memberikan contoh kita menggunakan jasa transaksi antar bank itu nggak masalah. Ya, yang penting bunganya jangan diambil.
Ya, kalau bisa di awal jangan diambil, tidak tanda tangan, tidak ambil bunga. Kalau tidak bisa, ya berarti kita apa ribanya dan kita salurkan di tempat penyaluran riba. Gitu. Ya, jadi seperti itu, Bang Bishop. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada yang berat meninggalkan pekerjaan di sektor ribawi karena kurang yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan memberikan ganti apa akan memberikan ganti yang lebih baik. Mohon nasihat konkret Ustaz apabila seseorang berada pada situasi seperti ini. Tadi konfliknya gimana tadi? Apabila ada orang yang masih berat eh, meninggalkan pekerjaan sektor ribawi, Ustaz. Mm-mm. Kadang-kadang kan orang kerja di bank, gaji besar, Ya, jabatan, dapat fasilitas dan lain-lainnya. Jadinya agak berat. Gimana mohon nasihat konkret, Ustaz? ya mungkin untuk langkah konkretnya mungkin ya pertama dimusyawarahkan dulu ya suami istri dengan keluarga dimusyawarahkan. Maksudnya dijelaskan baik-baik karena kadang-kadang yang bikin gak bikin itu tuh karena tidak ada dukungan ya atau misalnya nggak enak dengan orang tua gitu ya. Orang tua belum paham ya. Nanti orang tuanya bilang saya capek-capek sekolahin kamu, kok kamu malah keluar gitu. Bapak udah jual tanah, bapak udah jual sawah, kamu sekolah, kamu udah kerja, kamu keluar. Jadi pertama perlu musyawarah, diskusi, dan mungkin ini perlu waktu ya, kadang-kadang perlu waktu. Ya, dan kita real aja ya. Eh, Tidak bisa dibilang, misalnya sekarang ikut kajian riba, besok keluar resayan itu, ya bisa jadi butuh waktu ya, butuh waktu. Kita aja berubah butuh waktu ya. Nah, diskusi, kemudian yang kedua harus cari pengganti gitu. Ya mungkin apa ya, bersamaan dengan waktu diskusi ya, lobi-lobi orang tua, ngomong baik-baik atau bagaimana bersama dengan itu harus cari ganti. Ya jangan sampai resign nol gitu lah, nol. Ya karena ada beberapa kasus begitu, langsung semangat resign nol, nggak punya penghasilan, akhirnya rumah tangganya cerai. Ya hubungan sama orang tua rusak gitu ya. Habis itu nggak punya uang. Nah ini malah ini ya. Jadi harus benar-benar pertimbangan yang matang ya, cari pengganti gitu ya, bisnis atau apa dan sebagainya seperti itu. Ya dan memang butuh proses ya, memang tidak dipungkiri. Ya, bahkan saya belum ketemu ya malamnya sadar, besok langsung resign. Saya belum ketemu walau alamnya. Ya, ini butuh proses semuanya ya. Terutama komunikasi ke orang tua, jangan sampai salah-salah gitu dan itu butuh waktu. Ya. Kalau begitu juga komunikasi dengan istri kalau istrinya belum paham, suami dan mungkin gitu ya. Jadi langkah konkretnya harus cari ganti, bangun bisnis, bangun apa, ya untuk menggantikan sumber penghasilan ya karena harta itu penting bahkan sumber kehidupan gitu. Allah sebutkan ja'alallahu qiyama, Allah jadikan harta itu qiyam, penegak. Kalau nggak ada nggak tegak semuanya ya, bahkan untuk ini dan sebagainya, sholat nggak khusyuk jadinya dan sebagainya, mungkin demikian insyaallah. Baik, Ustaz. Ustaz Afwan izin bertanya, jika ada kondisi kalau pakai kartu kredit saat jatuh tempo atau sebelumnya dilunasi sepenuhnya supaya tidak kena bunga, hanya digunakan pada saat emergency, apakah boleh atau tidak? Gimana buat buka tabungan? Eh, bu, buat pemakaian kartu kredit, Ustaz. Mm-mm. Pemakaian kartu kredit kemudian dibayarkan Oh jangan sebelum atau pas jatuh tempo ya. agar tidak kena bunga, Ustaz. Ya, enggak, tidak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena begitu dia buka kartu kredit sudah setuju dengan sistem riba. Jadi Ah, bukanya aja udah nggak boleh. Karena tanda tangan tuh dia sudah setuju. Saya setuju gitu, bayar ribanya. Jadi kita nggak usah buka kartu kredit. eh, tapi Ana ada beberapa kali ikut kajian Ustaz. Mungkin Iya, mungkin bisa sharing untuk jadi solusi ini. Jadinya kadang-kadang kita seperti emergency tiba-tiba hotel yang kita booking ternyata tidak bisa, kita harus cari hotel lagi yang dia harus menggunakan kartu kredit gitu. Jadinya ada solusi, ada satu solusi itu kita masukin dulu uangnya dulu. iya, iya. Jadinya Mungkin ketika ngebayar kalau tuh seperti kayak debit gitu, Ustaz. jadi tetap harus pakai kartu kredit, nggak bisa pakai Tetap kartu pakai kartu debit. kredit, tapi
nggak bisa pakai kartu debit Debat, Ustaz, debat nggak bisa. nggak bisa pakai kartu debit gitu. Iya, 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 iya. Jadinya apa? Saya pernah ikut kajian tuh, jadinya dia masukin dulu, misalkan dia mau pakai Afwan ini agak Hmm, ini agak teknis. iya, Jadi dia misalkan mau pakai sekitar budget hotel 4 juta, 5 juta. Dia masukin dulu ke ke bank itu senilai hmm, 10 juta. Jadi iya, iya, ketika dia pakai nggak kena apa namanya? Langsung ke debit langsung gitu. Jadi iya, tidak iya, kena bunga, tidak kena apapun gitu. iya, iya. Kalau ini mungkin bisa di anu ya, mungkin ya itu kalau bahasanya terpaksa ya sebenarnya bisa Nah, sebenarnya. Kalau terpaksa bisa. terpaksa. Ya itu di mana-mana kaedahnya terpaksa bisa dan ini kan kembali kepada Baik, apa namanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu tergantung gambaran kasus. baik, Ya seperti itu. Mungkin kalau terpaksa ya bisa insya Allah. Ya. baik, baik. Kadang-kadang itu apa ada beberapa senior-senior yang kadang-kadang visit ke luar negeri tiba-tiba apa namanya roomnya tidak sesuai dan lain-lainnya gitu jadinya Ya. mereka darurat gitu butuh solusi cepat. Baik, Afan, Anda lanjutkan lagi Oh iya, Ustaz. ini mohon maaf ini kalau Baik. bisa satu pertanyaan lagi karena saya Ah, di sini baik, udah baik. jam 10 ya. Ah, Masya Ini Allah kita Ustaz di sini jam Afan. 10 pakai Wita soalnya. Ya. Ah, baik Ustaz Afan. Mungkin lain Eh, kali kalau begini kita tanya jawabnya aja diperbanyak ya kalau gitu ya. oh boleh Ya, Ustaz ya kalau tadi misalkan materinya berkenan. 45 menit tadi. Masya Allah, jazakallah Ya, khairul ya, Ustaz oke, siap, sudah siap, insya berkenan. Allah. Ya, oke. Baik, kakak-kakak, ini satu pertanyaan lagi kita simpan untuk yang lainnya. Satu pertanyaan lagi, izin bertanya, Ustadz, orang tua terlanjur meminjam uang di bank, sudah menunggak dan jatuh tempo, dan tidak bisa membayar. Mm, Akhirnya orang tua saya meminta tolong kepada saya agar meminjam uang lagi ke bank untuk membayarkan utang orang tua saya. Apakah saya berdosa walaupun Sebenarnya sebenarnya hati tidak mau dan tidak ridho untuk meminjam uang di bank. Saya ya. meminjam karena terpaksa membantu orang tua. Dan penjelasannya, Ustaz. Ya, ini termasuk bahasa kita dulu kan gali lubang tutup lubang ya. Nah, Nah, ini termasuk yang apa ya, yang tidak menyelesaikan masalah sebenarnya kan. Nanti kan nyari cicilan lagi gitu. Jadi sebenarnya kan nyari apa, nyari apa ya, ini cuma menunda sementara gitu. ya, Seperti itu. Ya, mungkin solusinya mungkin yang namanya hutang segera dilunasi. Jadi untuk hutang itu bahkan kalau punya aset ya kita bisa jual-jual aja gitu. Ya bahkan nasihat yang sebagian orang merasa ini ekstrim banget ya. Saya pernah dapat nasihat ya. Dia terlilit utang. Lalu saya Ustaz nggak punya nggak bisa bayar katanya. Apa saya gali lubang tutup lubang kayak tadi? Nasihat dari Ustadz atau Syekh ini dibilang kalau kamu punya rumah, rumahmu jual yang besar itu, kamu beli rumah yang kecil. Ya, dan seperti itu bayar utangmu. Itu lebih baik. Karena kamu sama-sama tinggal ya, sama-sama tidur. Ya, percuma rumah besar kamu gelisah, lebih baik rumah kecil tapi kamu tenang. Seperti itu. Dan saya di Jogja menjumpai ada teman, teman itu bapaknya menjual rumahnya untuk bayar utang. Sekarang dia ngekos, dia ngontrak. hmm, Rumahnya dijual, kemudian dia ngontrak sekarang. Dan hidupnya tenang dan tetap hidup, tetap tidur, tetap makan gitu. Seperti itu. Itu saya jumpai di Jogja, persis ya. Mungkin itu ya solusinya ataupun mungkin kalau punya keluarga besar bisa ta'awun ya, ta'awun sama-sama berapa gitu ya untuk nyicil sementara dan sebagainya, bayar cicilan. Dan yang berhutang juga setelah itu juga berusaha ya di sela-sela waktu itu berusaha untuk kerja keras kayak apa jualan sana, jualan sini dan sebagainya. Seperti itu. Ya, mungkin demikian insyaallah. Masya Allah. Ini apa kajian hari ini luar biasa antusias Insyaallah. teman-teman semua. Insya Allah eh, lain kali berkenan ya Ustaz ya. Mudah-mudahan waktunya kayaknya. Insya Allah. Insyaallah nanti Eh, hubungin asisten saya aja deh kosongnya kapan saya kayaknya nih saya Ustaz. untuk jadwal memang ya Padat agak-agak sekali padat ya. padat ya gitu ya mudah-mudahan insyaallah. Afwan ini Ustaz Insyaallah. malam-malam mengganggu Siap insyaallah eh, enggak insyaallah ini. udah dijadwalkan kok. Saya Siap Ustaz. insyaallah. Jazakallah khair. Baik kakak-kakak semuanya, insya Allah kita akan berjumpa lagi untuk kajiannya. Kajian MT Sahabat Ilmu Teladan ini
direkam dan bisa ditonton di channel YouTube kami, MT Sahabat Ilmu Teladan, eh, mungkin untuk murojaah dan lain-lainnya. Baik, MT Sahabat Ilmu Teladan ini 1 bulan biasanya kita kajian untuk 2 kajian tematik dan Masya Allah, 2 kajian kitab, baik Masya Allah, Masya kitab Allah, kitab Hadis Arba'in dan juga kitab Tauhid Imam Masya Allah. Tamimi. Saya kakak-kakak semuanya, jazakallah khair sudah bergabung pada kajian pada malam ini. Jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan Masya nggak bosan Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Baik kakak-kakak semua, mohon ditutup dengan doa kafaratul masjid Ustadz. Ya, baik kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu kita. Mudah-mudahan yang terjerat riba bisa lepas ya. Yang Amin. sedang hutang bisa melunasi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.